Saat beranjak dewasa, aku mulai mengenal sedikit kehidupan yang menyenangkan. Merasakan kebahagiaan memiliki wajah yang cantik, memiliki banyak pengagum di sekolah, kebahagiaan karena kepintaranku yang dibanggakan banyak guru. Itulah aku, tapi satu yang harus aku tutupi. Aku malu memiliki seorang ibu yang buta. Matanya tidak ada satu. Aku benar-benar sangat malu. Perkenalkan, namaku Riri. Umurku 16 tahun dan sekarang duduk di bangku kelas 3 SMU. Saat aku masih berusia 4 tahun, ayah yang menjadi tulang punggung keluarga kami sudah dipanggil terlebih dahulu oleh Yang Maha Kuasa. Tinggallah aku, anak sematawayang yang seharusnya menjadi tulang punggung pengganti ayah. Tapi semua itu tak kuhiraukan. Aku hanya mementingkan kebutuhan dan keperluanku saja. Sedang ibu bekerja membuat makanan untuk para karyawan di sebuah rumah jahit sederhana. Pada suatu saat, ibu datang ke sekolah untuk menjenguk keadaanku. Tepat di saat istirahat, kulihat sosok wanita tua di depan pintu sekolah. Bajunya pun bersahaja rapi dan sopan. Itulah ibuku yang memiliki mata satu. Dan yang selalu membuat aku malu dan yang lebih memalukan lagi, ibu memanggilku. Mau ngapain ibu kesini? Ibu datang hanya untuk mempermalukan aku kan? Bentakku kasar pada ibuku. Ibuku segera pergi. Dan memang itulah yang kuharapkan. Ibu pun bergegas keluar dari sekolahku. Karena kehadirannya itu, aku benar-benar sangat malu. Sampai beberapa temanku berkata dan menanyakan, "Hei, itu ibumu ya? Ibumu matanya satu ya?" Yang menjadikanku semakin malu mendapat pertanyaan seperti itu. Beberapa bulan kemudian, aku lulus sekolah dan mendapat beasiswa di sebuah universitas ternama di ibu kota. Aku mendapatkan beasiswa yang kuincar dan kukejar agar aku bisa segera meninggalkan rumah kumuhku dan terutama meninggalkan ibuku yang membuatku malu. Ternyata aku berhasil mendapatkannya. Dengan bangga, kubusungkan dada dan aku berangkat pergi tanpa memberitahu ibu karena bagiku itu tidak perlu. Aku menjadi mahasiswa terpopuler karena kepintaran dan kecantikanku. Aku telah sukses dan kemudian aku menikah dengan seorang laki-laki yang cukup mapan. Singkat cerita, aku menjadi seorang yang sangat sukses. Tempat tinggalku sangat mewah. Beberapa tahun kemudian, aku memiliki seorang anak laki-laki dan aku sangat menyayanginya. Bahkan aku rela mempertaruhkan nyawaku untuk putraku itu. 8 tahun aku menetap di ibu kota. Sama sekali aku tak pernah memikirkan nasib ibuku. Sedikitpun aku tak rindu padanya. Aku tak mencemaskannya. Aku bahagia dengan kehidupanku sekarang. Tapi pada suatu hari, kehidupanku yang sempurna tersebut terusik. Saat putraku sedang asik bermain di depan pintu, tiba-tiba datang seorang wanita tua renta dan sedikit kumuh menghampirinya. Ternyata dia adalah ibuku. Entah untuk apa dia datang menemuiku. Seketika saja ibuku kuusir. Dengan enteng aku mengatakan, "Hei, pergilah kau pengemis. Kau membuat anakku takut." Dan tanpa membalas perkataan kasarku, ibu lalu tersenyum. "Maaf, saya salah alamat." Tanpa merasa bersalah, aku masuk ke dalam rumah. Beberapa bulan kemudian, datanglah sepucuk surat undangan reuni dari sekolah SMA-ku. Aku pun datang untuk menghadirinya. Singkat cerita, tibalah aku di desa kelahiranku. Aku hanya ingin menghadiri pesta reuni dan sedikit menyombongkan diri yang sudah sukses ini. Aku berhasil membuat seluruh teman-temanku kagum pada diriku yang sekarang.
Selesai reuni, entah mengapa aku ingin melihat kondisi rumahku sebelum pulang ke kota. Tak tahu perasaan apa yang membuatku melangkah untuk melihat rumah kumuh dan wanita tua itu. Sesampainya di depan rumah, tak ada perasaan sedih atau bersalah padaku. Bahkan aku sendiri sebenarnya jijik melihatnya. Dengan rasa tidak berdosa, aku memasuki rumah itu tanpa mengetuk pintu terlebih dahulu. Kulihat rumah ini begitu berantakan. Aku tak menemukan sosok wanita tua di dalam rumah itu. Entahlah dia kemana, tapi justru aku merasa lega tak bertemu dengannya. Bergegas aku keluar dan bertemu dengan salah satu tetangga rumahku. Akhirnya kau datang juga. Ibumu telah meninggal seminggu yang lalu, kata tetanggaku. Oh, hanya itu yang bisa keluar dari mulutku. Sedikit pun tak ada rasa sedih di hatiku yang kurasakan saat mendengar ibuku meninggal. Ini, sebelum meninggal, ibumu memberikan surat ini untukmu. Setelah menyerahkan surat, ia segera bergegas pergi. Kubuka lembar surat yang sudah kucal itu, lalu kubaca. Untuk anakku yang sangat aku cintai, anakku yang kucintai, aku tahu kau sangat membenciku. Tapi ibu senang sekali waktu mendengar kabar bahwa akan ada reuni di sekolahmu. Ibu berharap agar bisa melihatmu sekali lagi. Karena ibu yakin kau akan datang ke acara reuni tersebut. Sejujurnya ibu sangat merindukanmu. Sehingga setiap malam ibu hanya bisa menangis sambil memandangi fotomu satu-satunya yang ibu punya. Ibu tak pernah lupa untuk mendoakan kebahagiaanmu, agar kau bisa sukses dan melihat dunia luas. Asal kau tahu saja anakku tersayang, sejujurnya mata yang kau pakai untuk melihat dunia luas itu, salah satunya adalah mata ibu yang selalu membuatmu malu. Mataku yang kuberikan padamu waktu kau kecil. Waktu itu, kau dan ayahmu mengalami kecelakaan yang hebat. Tetapi ayahmu meninggal, sedangkan mata kananmu mengalami kebutaan. Ibu tak tega melihatmu hidup dan tumbuh dengan mata yang cacat. Maka ibu berikan satu mataku ini untukmu. Sekarang ibu bangga padamu, karena kau bisa meraih apa yang kau inginkan dan cita-citakan. Ibu pun sangat bahagia bisa melihat dunia luas dengan mata yang ibu berikan untukmu. Saat ibu menulis surat ini, ibu masih berharap bisa melihatmu untuk yang terakhir kalinya. Tapi ibu rasa itu tidak mungkin, karena ibu yakin maut sudah di depan mataku. Peluk cium dari ibumu tercinta. Bak petir di siang bolong yang menghantam seluruh saraf-sarafku, aku terdiam. Baru kusadari bahwa yang membuatku malu sebenarnya bukan ibuku, tetapi diriku sendiri.